Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh kembali sore hari ini untuk beribadah bersama-sama. Untuk kita boleh juga untuk perjamuan kudus di tempat ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Hari di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi sore hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang urapi setiap kami Bapa. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau akan curahkan kuasa-Mu, Engkau akan curahkan mujizat-Mu di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan diberkati dengan berkelimpahan. Dan yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan kekuatan kami. Biarlah segala pujian kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, amin. Mari siapkan hati kita, mari siapkan pikiran kita mau tertuju kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan
kita, saudara. Amin, puji Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan hidupnya, mengorbankan hidupnya buat setiap kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hidupmu
sehingga kami manusia berdosa diampuni, dibebaskan dari hukuman, bahkan boleh menerima anugerah pengampunan, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, karena Tuhan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan, Allah yang layak untuk dipuja. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena keluar dari hati kami, hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami hormati, kami hargai kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami, Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-umat Tuhan. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali oleh saudaranya. Shalom, puji Tuhan. Oke. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah jangan melupakan Tuhan. Sekali lagi, jangan melupakan Tuhan. Jadi itulah judul perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 di ayat yang ke-11. Selanjutnya nanti Bapak Ibu beri sekat, beri tanda pada Ulangan pasal yang ke-8, karena ada beberapa ayat-ayat yang akan kita baca dari Ulangan pasal yang ke-8 ini. Oke, di awal kita akan baca Ulangan 8 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah. Kata hati-hati berarti mengingatkan supaya kita waspada, tidak lengah, begitu ya. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allah dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang setuju berkata amin. Nah, sekali lagi Tuhan mengingatkan, dikatakan hati-hatilah supaya kita ini umat Tuhan waspada. Ya, dan dikatakan supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu. Ya. Oke, Bapak Ibu kasih sekat ya Ulangan 8. Inilah judul perenungan firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Perintah ini kalau Bapak Ibu baca di perikop Ulangan 8 diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi mereka masih belum masuk Kanaan, mereka masih belum masuk tanah perjanjian, belum. Saat itu mereka masih sedang mengembara di padang gurun. Nah, mengembara di padang gurun tentu hal yang berat, hal yang sulit buat Israel, karena padang gurun itu panas loh. Ya, kita hari ini menikmati suasana panas, itu saja beberapa orang sudah berkata, waduh panas Pak. Nah memang ya, panasnya itu bisa mencapai 37, 38, bahkan katanya di tempat-tempat tertentu ada yang sampai 40 derajat. Waduh, saya bayangkan itu kayak apa ya. Jadi kalau kita berada di luar, kena sinar matahari langsung, waduh pasti rasanya tidak tahan karena begitu panas. Nah, di
padang gurun, padang pasir itu jauh lebih panas. Jadi panas yang kita alami di Surabaya tidak sebanding dengan padang gurun, ya. Jadi saudara bisa bayangkan itu padang gurun itu seperti apa panasnya kalau siang. Kalau malam begitu dingin, ekstrim. Siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Tentu ini buat tubuh itu tidak baik, betul ya Pak Dokter ya? Tidak baik karena cuaca ekstrim. Kalau siang begitu panas, kalau malam begitu dingin. Berat. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain. Ada binatang buas, ya, ada tiupan angin dan sebagainya, badai, ya, dan sebagainya. Tentu ini hal yang berat. Ya, nah ketika Israel mengembara di padang gurun, bangsa Israel diingatkan perkataan ini. Hati-hatilah supaya kamu jangan melupakan Tuhan. Ya. Nah, ternyata peringatan ini memang penting karena nanti kalau Bapak Ibu baca di kitab Raja-Raja, ya, sesudah bangsa Israel masuk tanah Kanaan, mereka akhirnya minta seorang raja, dipimpin raja, karena mereka tidak puas kalau Tuhan yang jadi pemimpin mereka, Tuhan yang jadi raja mereka. Mereka bilang kami tidak bisa melihat, kami ingin raja yang kelihatan dengan mata secara fisik, seperti kerajaan lain, seperti bangsa lain. Mereka minta raja, mereka tidak puas, ya, dipimpin oleh Tuhan sebagai rajanya. Itulah sebabnya akhirnya raja diberikan. Yang pertama Raja Saul, kedua Raja Daud, dan demikian selanjutnya. Nah, kalau saudara baca kisah di dua raja-raja khususnya, itu ternyata bangsa Israel melupakan Tuhan. Yang mereka menyembah ilah-ilah dan sebagainya. Sehingga akhirnya sampai pada satu titik mereka kena. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan belajar. Ya. Kata melupakan di sini tidak berarti kehilangan ingatan secara total. Jadi saudara jangan pikir kata jangan melupakan Tuhan, wah berarti hilang ingatan, sama sekali tidak ingat tentang Tuhan. Bukan itu maksudnya. Ya, karena kata melupakan di sini tidak berarti kehilangan ingatan secara total tentang Tuhan. Seperti orang mengalami amnesia. Kalau amnesia itu semua memori, semua ingatan itu hilang. Tidak mengenal keluarga, tidak ingat masa lalu, bahkan juga tidak mengenal diri sendiri. Ya, siapa kamu? Kalau ditanya sama orang sekitar, kamu ini siapa? Sopo ya aku? Lali ya. Nah itu ya, amnesia. Sampai dirinya sendiri tidak dikenali. Ya, lupa. Ini benar-benar lupa total. Tapi kata melupakan di judul jangan melupakan Tuhan, kata melupakan ini tidak berarti demikian. Enggak. Ya, jadi saudara jangan kira, jangan salah sangka, oh kalau saya Pak, saya tidak mungkin lupa sama Tuhan. Tetap selamanya saya akan ingat sama Tuhan di memori, di otak saya ini Pak, tetap ada. Bukan itu maksudnya. Kita akan lihat sekarang saudara. Ciri-ciri orang yang melupakan Tuhan menurut kitab Ulangan pasal 8 ini bagaimana? Cirinya, ya, kalau tadi dikatakan bukan kehilangan ingatan secara total tentang Tuhan seperti orang amnesia, bukan, tidak demikian. Tapi kalau demikian, bagaimana ciri orang yang dikatakan melupakan Tuhan? Mari kita akan lihat. Kembali dalam Ulangan 8 ayat yang ke-11. Saya ulangi ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan, kita perhatikan kalimat berikut, tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ciri yang pertama, orang yang melupakan Tuhan dikatakan tidak berpegang pada perintah atau ketetapan Tuhan. Sekali lagi bukan lupa ingatan ya, tapi tidak berpegang pada perintah atau ketetapan Tuhan. Nah, orang yang tidak berpegang pada perintah atau ketetapan Tuhan itu seperti apa? Ya, seperti apa? Ayo sekarang kita lihat ayat di atasnya. Tetap Ulangan pasal 8.
Sekarang kita lihat ayat yang ke-6 ya. Orang yang dikatakan tidak berpegang pada perintah atau peraturan atau ketetapan Tuhan itu seperti apa? Ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saudara perhatikan di ayat yang ke-6, kita jadi ngerti sekarang. Orang yang berpegang pada perintah Tuhan itu dia akan lakukan dua hal. Yang pertama, dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang kedua, dia takut akan Tuhan. Takut bukan berarti ketakutan ya. Seperti saudara didatangi binatang buas, oh ketakutan. Oh tidak. Kata takut akan Tuhan sering saya sampaikan bukan ketakutan, tetapi menghormati Tuhan. Nah, orang yang berpegang pada perintah Tuhan, dia akan lakukan dua hal ini. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, takut akan Tuhan. Oke, nah sekarang kita kembali. Dengan demikian, kalau ciri orang yang melupakan Tuhan adalah tidak berpegang pada perintah Tuhan, ada kata tidak ya, berarti orang ini tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan orang ini tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa tahu sekarang ini ciri yang pertama orang yang melupakan Tuhan. Nah, mulai kita cek gitu ya. Jangan cek orang lain, jangan tunjuk orang lain, tapi biarlah kita cek, kita periksa diri kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita mulai melupakan Tuhan? Ya, sekali lagi bukan melupakan artinya hilang ingatan tentang Tuhan, bukan, tentu itu tidak. Ya, tetapi dikatakan tidak berpegang pada perintah Tuhan, ditandai dengan tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hidupnya melakukan apa yang dia mau, apa yang saya mau, apa yang aku suka. Tidak peduli Tuhan menunjukkan jalan apa, tidak peduli Tuhan kasih perintah apa, aku tidak peduli. Yang penting yang aku suka begini, ya ini yang aku lakukan. Suka-suka aku. Nah, ini berarti orang yang mulai melupakan Tuhan. Demikian juga orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Ya, salah satu contoh ya, orang yang tidak menghormati Tuhan. Saya diingatkan dalam kitab Maleaki pada pasal yang ke berapa itu ya? 3 atau 4 ya. Maleaki pada pasal yang ke, mungkin Bu Roni tahu, bicaramu kurang ajar itu. Sebentar ya. Oh, sorry, ketemu sudah. Maleaki pasal 3 ayat yang ke-13. Maleaki pasal 3 ayat yang ke-13 mulai. Ya, ini memang saya tidak siap, cuma tadi tiba-tiba teringat. Maleaki pasal 3 ayat 13 mulai. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Wah, ini keras ya. Tuhan bilang bicaramu kurang ajar. Waduh, sudah kalau dapat teguran kayak gini gak enak. Ini templakan gamparan yang keras. Bicaramu kurang ajar tentang aku, tentang Tuhan. Ya. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Jadi Tuhan bilang bicaramu kurang ajar, tapi orang yang ditunjuk itu bilang begini, yang kami ngomong ini apa? Kami ngomong apa tentang engkau Tuhan? 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Jadi ternyata orang yang berbicara atau berkata, saya ini kalau ibadah percuma. Saya merasa ibadah itu tidak ada gunanya, sia-sia. Itu dikatakan Tuhan bicaranya ajar.
Saya berdoa supaya nggak ada umat Tuhan yang ngomong seperti ini. Ini tanda umat Tuhan tidak menghormati Tuhan. Sampai Tuhan bilang, bicaramu kurang ajar. Ya, dikatakan sia-sia beribadah kepada Allah. Oke ya, sekali lagi saya berharap di antara kita umat Tuhan tidak ada yang berkata demikian, ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan sampai kita ngomong percuma ya, aku beribadah. Tidak ada gunanya aku beribadah, sia-sia, jangan. Karena itu berarti kita tidak menghormati Tuhan. Ya, oke. Nah kita kembali Jadi ciri yang pertama, orang yang melupakan Tuhan menurut Ulangan pasal 8 adalah orang yang tidak berpegang pada perintah atau ketetapan Tuhan. Ditandai dengan orang ini tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan orang ini tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Oke, sekarang yang kedua. Ciri yang kedua, orang yang melupakan Tuhan itu seperti apa? Ayo kita lihat sekarang, tetap dalam Ulangan pasal 8 di ayat yang ke-17. Ulangan 8 ayat 17 mulai. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini atau memperoleh kesuksesan. Begitu ya, 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Cukup sampai sini. Yang kedua, ciri orang yang melupakan Tuhan yang kedua adalah orang itu berbangga diri. Ya, berbangga diri. Berbangga diri karena sukses. Wah, aku bisa berhasil, aku bisa suksesnya karena berbangga diri. Ataupun belum sukses, tapi berbangga diri karena merasa punya rencana yang hebat. Ada orang yang ahli dalam planning, dalam membuat sebuah perencanaan. Wah, pinter. Wah, lalu bangga. Aku ini walaupun belum sukses, tapi aku ini orang yang punya rencana hebat, perencana yang hebat. Ini ditunjukkan satu contoh ya, dalam Yakobus 4 ayat 13. Yakobus 4 ayat 13 mulai sampai dengan ayat 16. Judul perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya stop sampai situ dulu ya, jangan ditutup. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, sekilas sepertinya kita tidak boleh punya rencana. Sekilas sepertinya begitu saudara. Tetapi nanti kalau kita baca ayat berikutnya, tidak demikian. Sekarang kita lihat ya, ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Berarti boleh punya rencana nggak saudara? Boleh. Tapi di dalam kita berencana, jangan lupa dikatakan judulnya, jangan melupakan Tuhan saat membuat sebuah rencana. Ini yang paling penting, ya. Karena apa? Kalau kita melupakan Tuhan, nah bahaya. Tuhan bilang kamu nggak tahu loh. Hidupmu itu seperti uap, nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak akan ada yang tahu. Jangan lagi terjadi tahun depan, terjadi beberapa jam ke depan, saudara dan saya nggak tahu. Tak tahu ya. Oke, sekarang lihat ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Jadi kalau orang di ayat 13 itu berkata, hari ini kami akan berangkat ke sini, kami akan lakukan ini, kami akan berdagang, kami akan dapat untung dan sebagainya ya, tanpa menyadari atau melibatkan Tuhan. Ya, 16 dikatakan orang yang demikian itu memegahkan diri, berbangga diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini contoh dari kitab Yakobus. Jadi
Ciri yang kedua, orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang berbangga diri. Bangga akan dirinya. Bangga karena bisa sukses, bangga karena mungkin belum sukses tapi punya perencanaan yang hebat. Berbangga diri. Orang yang berbangga diri itu akan menjadi sombong. Otomatis tidak ada orang yang berbangga diri lalu tidak sombong. Itu tidak ada. Orang yang berbanggakan dirinya itu dia akan jadi sombong. Nah, orang yang sombong dia pasti akan melupakan Tuhan. Kita lihat ya di ayat 14 dari Ulangan pasal yang ke-8. Kembali ya, Ulangan 8, sekarang ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau tinggi hati. Tinggi hati berarti sama dengan sombong, congkak. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allah. Jelas. Orang yang berbangga diri itu akan sombong. Dan orang yang sombong dikatakan dia akan melupakan Tuhan Allah. Ya. Orang yang sombong karena dia melupakan Tuhan, ya, otomatis ya, maka dia ditentang oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 5 di ayat yang ke-5 dikatakan Tuhan itu menentang. Kata menentang itu sama lain berkata melawan orang yang sombong. Itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 kalimat yang terakhir. Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan melawan orang yang sombong. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Nah saudara, kalau ditentang Tuhan, dilawan Tuhan, bagaimana? Wah, berat. Kita ditentang, dilawan orang yang punya kedudukan tinggi, itu saja sudah berat. Contohnya, kita ada berselisih dengan pejabat. Ini cuma contoh saja. Orang yang punya kuasa, orang punya kedudukan tinggi, itu aja sudah berat saudara. Karena mereka punya kuasa. Ya, lah ini berselisih, ditentang, melawan, dilawan oleh Tuhan. Waduh, raja di atas segala raja melawan kita karena sombong. Orang yang sombong ditentang Tuhan. Ya, nah biasanya manusia itu berbangga karena 3 hal. Ini sering saya sebutkan ya, cuman saya mengulang. Manusia berbangga itu karena 3 hal biasanya. Manusia sombong itu karena 3 hal. Yang pertama karena pandai, merasa diri pandai. Yang kedua karena kuat, merasa diri kuat. Yang ketiga karena kaya, merasa diri kaya. Biasanya ini 3 hal yang dibanggakan, disombongkan manusia, ini 3 hal itu. Ya, pandai, kuat, kaya. Itu ada di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ayo kita lihat sebentar ya. Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ini bicara orang yang pandai. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah ini ya, yang disombongkan 3 hal ini. Pandai, kuat, kaya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Jadi kalau bermegah diri karena pandai, karena kuat, karena kaya, jangan. Tuhan bilang jangan. Sekarang 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi kalau mau berbangga, jangan berbangga diri karena itu tadi ya, karena pandai, karena kuat, karena kaya, jangan. Karena itu dilawan, ditentang oleh Tuhan. Ya, tapi kalau mau berbangga, bermegah, jangan karena diri kita, tapi berbangga, bermegah karena Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu yang jadi kebanggaan kita, Ya, oke. Jadi itulah 2 ciri orang yang melupakan Tuhan. Yang pertama,
tidak berpegang pada perintah atau ketetapan Tuhan, dia tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dia tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Lalu yang kedua, berbangga diri, ya, karena sukses, karena punya rencana yang hebat, berbangga diri, sombong. Tuhan bilang jangan. Orang yang sombong ditentang Tuhan. Orang yang sombong dia akan melupakan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagian yang terakhir. Apa akibat orang yang melupakan Tuhan? Kalau kita sudah tahu tadi ya, ciri orang yang melupakan Tuhan dua hal tadi. Sekarang kita lihat yang terakhir, apa akibat orang yang melupakan Tuhan? Kita lihat di kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kembali ya, Ulangan 8. Sekarang ayat yang ke-19. Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu. Jadi kata sama sekali ini berarti melupakan total, ya, sampai pada tingkat tertentu. Mungkin awal pertama kali melupakan masih belum mengalami hal ini, tapi sampai pada tingkat tertentu, nah, akan terjadi apa? Ayo kita lihat. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Sampai pada tingkat tertentu, kalau umat Tuhan tidak sadar dia sudah melupakan Tuhan, bahaya. Singkat tertentu, ya, tingkat tertentu. Saya tidak bisa ngomong ya, tingkatannya sampai seberapa Pak? Dikategorikan mengalami hukuman seperti ini, binasa. Saya tidak bisa memastikan. Yang tahu itu Tuhan. Ya, tapi saya berdoa supaya kita jangan sampai tingkat tersebut. Baru tingkat awal langsung sadar, Tuhan ampuni. Terima firman Tuhan, iya Tuhan, aku tidak berpegang pada ketetapan Tuhan. Aku mulai hidup keluar dari jalan yang ditunjukkan Tuhan. Aku mulai kurang menghormati Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Atau aku mulai berbangga diri karena ini, karena itu. Ampun Tuhan. Sekarang yang jadi kebanggaanku hanyalah Engkau Tuhan. Diriku ini bukan apa-apa, diriku ini bukan siapa-siapa, tapi Tuhanlah yang jadi kebanggaan dalam hidupku. Ya, dikatakan akibat orang yang melupakan Tuhan, dia akan menerima hukuman binasa. Ya, mari sama-sama lewat firman Tuhan malam hari ini, biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya tidak melupakan Tuhan. Karena itulah judul renungan firman Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Mari kita tidak melupakan Tuhan. Dengan cara apa? Renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, hormati Tuhan, dan berbangga karena Tuhan. Jangan berbangga karena diri kita, tapi berbangga karena Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Kita persiapkan hati kita untuk sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan, Buat
Siapakah kami ini sehingga kami boleh menjadi biji mata Tuhan, kesayangan-Mu Tuhan. Sungguh anugerah-Mu besar buat kami. Karena Tuhan ampuni kami jikalau mungkin di tengah kesuksesan kami, di tengah segala rencana-rencana yang hebat yang sudah kami persiapkan, kami mulai berbangga diri. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Memang mengingatkan kami Allah menentang orang yang sombong. Karena itu kami mau belajar untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya berbangga karena Engkau. Kami hanya berbangga karena kami punya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah kebanggaan kami, yaitu Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan ampuni kami jika mungkin kami mulai tidak berpegang pada ketetapan Tuhan. Kami mulai tidak lagi berjalan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kami mulai tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi takut akan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Firman mengingatkan kami malam ini supaya kami jangan melupakan Tuhan. Karena kami belajar untuk kembali berpegang pada ketetapan Tuhan, pada perintah Tuhan, yaitu dengan jalan kami hidup menurut kehendak Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan hidup menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh memohon pengampunan-Mu,
karena kami sadar akan kesalahan kami dan kami mau kembali ke jalan yang benar. Maka Engkau berjanji akan mengampuni kami dan menyucikan kami, sehingga sebentar kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, lewat satu pujian kita akan katakan, hanya Kau Tuhan yang menjadi jawaban di dalam hidupku. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidup-Mu di mezbah. Sekali lagi kita katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidup-Mu di mezbah. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sementara kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau cinta. Yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan silakan bangkit berdiri. Yang belum tetap tinggal dulu supaya dapat diketahui dan dilayani para pelayan jemaat kudus. Sudah bisa baca ayat yang ada di hosti. Kiranya ayat ini boleh menjadi rema buat kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Selamanya
satu-satunya jawaban dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Karena itu kami mau tetap melekat kepada-Mu. Malam ini biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, melalui perjamuan kudus, kami boleh semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran, kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami dan melayakkan kami untuk kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang dengan hati yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami berkomitmen untuk tidak akan melupakan Tuhan sepanjang umur hidup kami, sehingga kami tidak menerima hukuman, tetapi justru kami mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Kalau kami tetap berharap menanti-nantikan Tuhan, Engkau pasti akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati dalam studi sekolah. Bahkan Engkau menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan bagi setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan bersama kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.